Kira-kira untuk mewujudkan itu, challenge-nya apa sih sebenarnya? Kenapa kok selama ini tidak pernah terjadi? Challenge-nya pemimpinnya adalah turun dan melayani. Berarti masalah mau nggak mau aja, Pak? Iya, saya nggak ngomong kayak gitu ya. Untuk masalah UMK ini, sebetulnya tuh masalahnya di mana, Mas? Apakah memang industri di Jogja itu sih tidak sebertumbuh itu sehingga UMK-nya nggak bisa naik? Welcome back. Oke, kembali lagi di The Traps, medianya rakyat jelata. Nah, sekarang kita ada di segmen Nyakro lagi. Nyakro. Ya, dengan setup studio yang baru, udahan. Oh, ini baru ya? Baru. Baru ditambahin gambar. baru setup baru gitu. Oh ya, setup baru. Sekarang kan supaya lebih dramatis gitu loh. Oh, lebih enak dilihat. Iya, lebih enak dilihat, lebih dramatis gitu kan. Sekarang Okay. kita pakai lampunya itu yang agak-agak. Ya udah, sekarang to the point aja. Kita Nggak Nyakro mau bahas point. apa? Gak mau aku tutup poin. Santai dulu, kenapa sih? Hah? Ya, biar audiensnya tahu kita mau bahas apa sih. Kalau gitu orang loh. tua itu memang ini ya, iya harus keburu-buru gitu ya. Kalau orang tua itu memang kayak gitu ya. Iya, karena daya tahannya udah nggak lama juga. Ini daya tahan yang mana ini tolong? Daya tahan yang mana? Realistis aja lah. Oke, Ya oke, udah bisa oke. diukur paling banter 15 menit. Oke. Itu pun napas sudah sengau. Oke. Nah, sekarang gini. Ini tuh sebetulnya adalah permintaan dari beberapa audiens kita. Yes. Ya, suruh ngundang beliau. Beliau. Ya, karena beliau Karena ini jadwalnya kemarin hampir kita kehilangan jadwalnya karena beliau harus ke Aceh kemarin. ya, Ternyata beliau untungnya di hilaf. cancel. Beliau hilaf berhenti di Jakarta. Berhenti di Jakarta. Gitu. Akhirnya berkesempatan hadir di studio The Traps Yes. kali ini. Terima kasih, kita sambut teman-teman semuanya. Ada Mas Wawan Hermawan, teman-teman. Sip. Close dong teman-teman semuanya. Nah, beliau ini adalah wakil ketua Kadin, Yes. gitu kan, yang mencoba masuk kali ini untuk menjadi calon wakil wali kota Jogja. Yes. Gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, Mas Wawan, bagaimana kabarnya, Mas Wawan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Katanya baru aja mendarat dari Jakarta. Ya ini baru sampai langsung ke sini. Langsung ke sini. Oke, baru aja Nggak masuk. sebegitu pentingnya tribe ini ya. Iya, emang kayak gitu sih. Nggak, atau tribe-nya nggak tahu diri gitu. Iya, lebih ke nggak tahu diri. Walaupun ya yang nonton kita ada 5. Ya, bapakku, bapak ibuku, sama bapakmu sama ibu. Ya. Iya, sama anakku satu lagi. Oh, bukan pembantumu ya? Enggak bro, sekarang kita udah banyak audiensnya. Tadi juga banyak yang respon di story kita mengenai mau tanya apa nih. Gitu Oh ya, loh, ini yang kan. belum kita bocorin ke beliau. Nanti ada teman-teman dari Tribers kita yang nonton kita di Instagram juga, itu akan ngasih pertanyaan juga. Jadi ada pertanyaan spontan di luar. Uhuy. Uhuy. Kenapa sih komeng banget jadi? Nah, oke, Mas Wawan. Jadi kita akan ngobrol nih mengenai garis besarnya sebenarnya ekonomi. Ekonomi. Karena itu yang paling kita iya kisah dong, ya. Iya dong. Beliau kan pengusaha, Yes. iya kan? Yes. Beliau kan pengusaha, Ngeri. ya kan? Gak kayak kita yang pengusaha. Gak, karena gini, kalau lihat produknya beliau, lu nggak bisa beli. Tapi Iya. orang luar negeri bisa beli. Iya itu. Iya, aku bukan pasarnya. bukan target marketnya lu. Kalau beda, beliau ini kan pengusaha besar. Kalau kita pengusahanya pengusaha bertahan hidup. Iya sih. Gak usah diperjelas. Gak usah diperjelas. Oke, jadi kita akan ngomongin seputar Jogja, Mas Wawan, sebetulnya gitu kan. Jogja sebagai rumah kita semua yang istimewa itu, yang nyaman, katanya Jogja berhati nyaman gitu kan. Nah, ini memang istimewa tapi juga unik, Mas Wawan. Nah, uniknya gimana gitu? Karena Jogja ini dengan hiruk pikuk pariwisatanya. Yes, gitu yang kan. hampir setiap weekend macet. Wah, setiap weekend macet, setiap liburan itu udah nggak karuan lah gitu. Maksudnya kita sebagai warga Jogja aslinya kadang-kadang kalau nggak butuh keluar di musim liburan tuh kayak males gitu kan. Mendingan nggak usah, di Mendingan rumah nggak aja. usah keluar gitu kan. Nah, tapi di balik itu semua gitu kan, UMK kita ini masih sangat rendah. Terbilang cukup rendah untuk kota yang cukup padat ya. Rendah apanya nih? Rendah standarnya. Sampai ada istilah secara nasional itu ODGJ. Iya. Orang Dengan dengan gaji Jogja. gaji Jogja. Saking mirisnya gitu. Ini kata-kata netizen ya, Netizen, teman-teman ya. bukan kita ya. Bukan kita loh ya, kata netizen Kita gitu. mah enggak ya. Kita mah enggak. Miskin gitu. banget. Iya. Nah, itu Mas Wawan, utamanya itu adalah itu. Jadi kita akan ngobrolin bagaimana sebetulnya pariwisata itu bagus banget gitu kan. Nah, sudah padat. Nah, tapi kok UMK-nya itu masih rendah. Nah, pertanyaan saya Mas Wawan sebetulnya, bagaimana sih kita memanfaatkan
privilege kita sebagai kota pariwisata itu untuk meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata gitu. Itu gimana sih Mas Wawan? Menurut Mas Wawan gimana? Duh, pertanyaannya wis angel. cenderung. Loh kan mumpung ada senior gitu loh, senior di bisnis ya kita kan harus tanya Iya, sudut iya pandangnya. dong. Mumpung ya enggak kan? Mumpung. Jadi gini, kita bicara Jogja sebagai kota pariwisata, Ya. menurut saya sudah sangat bagus ya. Kita bicara kebijakan pemerintah daerah, bagaimana pariwisata di kota Yogyakarta bisa meningkat. Kita bisa lihat tadi sampaikan setiap Jumat, Sabtu, Minggu Padat, iya. macet gitu Iya. ya. Kalau kita bicara UKM-nya dulu, Oke, UKM-nya korelasinya dulu. Kita berharap ke depan untuk lebih menggarap pariwisata berbasis komunal. Oke, berbasis komunal itu gimana Mas? Ya. Jadi ke pariwisata yang melibatkan komunitas ataupun masyarakat setempat. Oke. Kita bisa lihat sekarang Malioboro bisa dibilang pusat keramaian di sana. Ya, Yes. betul. Kita lihat mulai dari hotel titik nol Titik nol, Nol, ya, itu betul. sudah sangat Padat. Ya. Kita lihat sebaliknya Suryat Majan Oke. dari yang di Kertekewek itu sampai Jalan Suryotomo yang di perapatan Gondomanan. Yes. Itu masih orang berpendapatan masih sangat rendah. Iya, betul, Ya, betul, kan betul, tadi yang betul, ditanyakan betul, seperti itu ya. Nah, ini yang saya maksud bahwa ini tidak melibatkan masyarakat tadi. Kan gini, ada salah satu tempat di situ Sayegan ya. Nah. Di Saidan. Terkenal banget sampai orang di Jakarta di mana-mana tahu bahkan menyanyikan lagu itu. Iya. Tapi kalau itu juga kok bukan tempat yang di mana pariwisata itu berdampak juga ke situ, sekitar situ Nah juga. ini saya maksud. Jadi misalnya contoh di situ ada hotel. Apakah hotel bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar sini? Oke. Ini harusnya dilibatkan kan. Oh. Dikasih gawean lah. Oke. Nah, pertanyaannya kan mesti hal yang menjadi hal pembicaraan umum. Apakah punya bisa suplai produk yang standar sesuai dengan kebutuhannya? Betul. Nah inilah justru yang harus pemerintah di situ kan masih kota, pemerintah kota membuat satu kita berbicara dengan pemilik hotel tadi. Oke. Ini hotel yang dibutuhkan produknya apa? Yang bisa disuplai. Iya. Sehingga ini terlibat. Oh misalnya, ini nyuplai untuk pengadaan salah satu pengadaan produknya. Nah, kalau misalnya belum banyak, ya fungsi pelatihannya yang di sini yang digarap oleh pemerintah. Iya. Jadi sehingga masyarakat di sini misalnya suplai untuk makanannya atau suplai bahan bakunya, Oke. bisa nggak masyarakat di sini? Nah nanti butuh istilahnya koordinasinya, membentuk koordinator untuk melatih dan melibatkan masyarakat di sini untuk bisa menggarap produk yang dibutuhkan ini. Oke. Sehingga itu yang tadi saya bilang posisi ini akan terlibat banyak di situ. Oke. Apakah pemerintah bisa membuat regulasi untuk itu, Mas Wawan? Sebetulnya. Regulasi. Jadi misalnya contoh pemerintah kalau kita bicara sebagai eksekutif, Oke. satu kan fungsinya adalah melayani. Ya. Ya. Berarti pemimpin daerah, baik wali kota ataupun wakilnya, itu bisa menjadi marketing atau salesnya UKM. Oh. Kan kita bisa datangin, hotel kamu butuh apa sih yang kita bisa supply? Oke. Kan berarti tidak butuh duit nih. Iya. Ini cuma kebutuhan yang selama ini diambil oleh vendor lain. kita Kenapa coba nggak ke di-split ke lingkungan sini. situ dulu Ya, ya? yang Oke. melibatkan di situ. Oke. Oh, butuh untuk seragamnya. Bisa nggak seragam di sini disuplai di sini? Oh, ini belum ada kapasitas di situ. Ada kebutuhan rutin, bisa nggak ini dilatih? Oh. Berarti regulasi di sini cuman sebagai pemerintah sebagai tadi marketingnya menawarkan di sini. Oh, ini bahwa ini bisa. Nah, kalau ini belum bisa, fungsi daripada dinasnya adalah melatih. Si UMKM-nya. Orang-orangnya ya, Iya. masyarakat sekitarnya lah ya. Karena kalau dari sisi hotel aja ya, kita di Jogja itu ada di kota Jogja ya. Kota Iya. Jogja itu lebih dari 400 hotel.
Ya, misalnya sekarang, oh di sini butuh sayuran segar. Ya. Bisa nggak dibikin urban farming di sekitar situ? Oh. Yang bisa menghasilkan sayuran-sayuran segar untuk kebutuhan hotel. Iya, kan bisa juga. Ya. Oke. Jadi maksud saya adalah kebutuhan ini dicukupi oleh masyarakat sekitar. Kita coba yang gede-gede yang ke sana. Iya. Bisa nggak melibatkan posisi masyarakat sana? Oke. Harusnya Oke. bisa. Nah, tapi kalau misalkan nih Bapak, contoh saya misalkan sebagai pembisnis nih Pak Mas Wawan ya, saya kan pasti akan memilih supplier saya itu yang harga paling affordable sekaligus kualitas paling bagus nih, misalkan gitu ya. Langsung contoh aja jenengan Oke. yang punya hotel. Iya. Oke. Jadi pemerintah. Oke, siap. Oh, asik. Amin, aku punya Asik. hotel, Bro. Amin. Amin. Tapi Iya. tapi izin hotelnya nggak dipersulit kan? Waduh. beda urusan itu beda topik. Saya hilaf. Yuk. Iya. Nah, Oh, iya. saya ngomong, Mas, kebutuhan jenengan apa? Sendal, Oke. sabun. Ya, Iya, pokoknya misalkan, yang menyangkut, amenities misalkan gitu. amenities-nya. Nah, amenities. Amenities-nya mulai sandal, mulai apa? Bisa nggak kita bikin? Nah, otomatis kan punya standar. Oke. Harga punya juga. Heeh. Dari data ini saya kasihkan ke masyarakat tuh. Oh. Bisa nggak dibuat kayak gini? Oh, belum banyak. Bisa Pak, tapi Heeh. belum banyak. Ada Pak yang bisa ngelatih, ngajarin. Heeh. Kendalanya apa untuk Nah, ini UMKM-nya? diajarin. Oke. Diajarin oleh dinas yang bisa mencukupin kebutuhannya hotel ini tadi. Jadi kan kita nggak ngemis. Ini kita Iya. supply. Oke. Gitu Bukan Dan- minta-minta ya Pak, Iya. tapi bisnis ya, tetap bisnis loh, kan ya. Saya bilang tadi, Iya, iya. harganya berapa Mas ini kan Heeh, contohnya heeh, amenities. heeh. Gitu kan? Satu set saya Oke, 20.000 Pak, 20.000. gitu. Oke. Berarti kalau saya bisa masuk maksimal harganya sama dengan kualitas yang bagus kan juga Iya. standar ini. Oke. Oke, saya coba. Bisa nggak saya coba di sini bikin? Oh. Kan Iya, kita iya, bicara iya. bisnis. Iya. Tapi apa namanya urgensi atau mungkin sedikit paksaannya untuk pebisnisnya Pak? Itu kira-kira kita bisa nge-pushnya bagian mana Pak sebetulnya? Kan saya Atau- tanya jenengan toh. Heeh. Kan jenengan pemilik hotel tadi. Iya. Mas, jenengan udah untung berapa tahun di sini? Nah, betul juga lagi. Iya. Lembut ya? Iya lembut ya, iya. Lembut tapi menusuk ya. Oke. Ya. Iya Pak ya. Maksudnya kayak kita berbisnis di satu wilayah Bisnis, gitu kan. loh, fair business. Iya. Iya. Tapi kita balik lagi apa dampak kita untuk sosial di situ ya Pak ya sebetulnya. Ya. Nah ini makanya di perusahaan ada anunya apa undang-undangnya TSLP jadi untuk kayak CSR-nya gitu. Iya. Ketentuan pemerintah ada. Tetap ada ya Pak regulasinya itu sebenarnya ada ya Regulasinya Pak. Ya? sudah ada. Oh. Dan di Jogja sudah dibentuk forum CSR untuk itu. Oke. Dan ini sudah jalan juga misalnya contoh pernah misalnya di Ya. pernah membutuhkan tenaga casual. Oh, iya. Sabtu Minggu Iya. Casual. membutuhkan tenaga Tambahan lah tambahan, ya. yang tidak permanen. Betul. Yes. Bisa nggak kita libatkan masyarakat sekitar? Oke. Nambah Mas pendapatannya Mas. Iya. Pak. Ya. Jadi ada dampak juga gitu ya Pak ya Oh, iya. untuk sosialnya gitu ya, Iya. untuk lingkungan. Iya. Oke Pak. Karena memang di kota Jogja ini yang paling terasa itu adalah dari sisi perhotelannya karena memang banyak kota Iya. Jogja. Kalau programnya aturannya sudah ada, cuman durung dijalanke sing bener. Oh, kemauan untuk ngejalaninnya yang belum ada selama ini. Nah, makanya justru sebagai pemimpin itu harus bisa melayani. Tapi ya ada satu hal menarik, baru dengar kali ini bahwa harusnya pemerintah setempat itu menjadi tenaga penjualnya atau marketingnya para UMKM di kota Jogja. Iya. Kan selama ini pemimpinnya yang dilayani sama UMKM-nya. Iya. Nah, kalau saya sekarang jadi saya UKM, saya pengen milih UKM saya. Oh, jadi alasannya ke situ ya kenapa berminat untuk boleh. Ya. Masuk Pak Eko. Masuk. Ayo. Ya, artinya selama ini kesannya jujur gitu ya, karena saya juga pelaku UMKM, Pak. Ya. Kayak dibiarkan. Nah ini sesuk rano mana Mas aku tadi Mas. Oh, Amin. gitu ya. Amin. Iya, pembiaran yang nanti ketika mulai usahanya berkembang baru dicawe-cawe. Kue wis duwe izin kurung. Kue udah bayar ini Iya, belum? sering cerita kayak Gua gitu belum juga, ini. Pak. Itu yang terjadi, Pak, selama ini. Ini yang makanya kalau kita memang pengen Jogja itu maju, istilahnya konsep gandeng gendong di jalan ini sudah ada semuanya, gandeng gendong yang sepantaran digandeng, yang belum kuat digendong kan gitu. Oke. Yang penting adalah konsep ke depan itu gotong, kata kuncinya adalah gotong royong Mas.
Kata kuncinya adalah gotong royong. Gotong royong majukan Jogja untuk lebihnya berhati nyaman kan gitu. Oke. Kan jenengan tadi misalnya tadi yang contoh kan punya hotel nih. Betul. Ya. Kan tidak Iya. dirugikan betul jenengan. Ya enggak, Pak. Sama sekali enggak. Iya, kalau harganya sesuai, kualitasnya Standar. sesuai Iya. gitu kan, Iya. saya enggak rugi harusnya. Yang kedua ketepatan waktu bagi pengusaha kan. Kalau Iya. deadline-nya Iya. tanggal 20 produknya udah diambilin ada dari- gitu ya. Tinggal diambilin dari masyarakat sekitar. Iya, iya, iya. Dan kita tinggal tanya, Mas kebutuhan rutinmu apa? Heeh. Kebutuhan rutin ini yang akan kita ambilkan dari masyarakat sekitar. Iya. Kira-kira untuk mewujudkan itu challenge-nya apa sih sebenarnya, kenapa kok selama ini tidak pernah terjadi? Jalannya pemimpinnya adalah turun dan melayani. Sebenarnya berarti masalah mau nggak mau aja, Pak. Iya, saya nggak ngomong kayak gitu ya. Ya, padahal ada berusaha untuk cari clickbait ya. Iya sih. Iya sih. Nggak kena, kepancing juga. nggak kena. Udah biasa. Ini Iya, iya. contoh-contoh udah biasa didesak gitu. Iya. Oke, Iya. Mas Wan. Oke, berarti pariwisata ini bisa berdampak ke sosial itu kalau berbasis komunal itu tadi. Iya. Oke. Yes. Lalu pertanyaan selanjutnya, Mas Wan. Untuk masalah UMK ini. Sebetulnya tuh masalahnya di mana, Mas? Maksudnya gini, kalau kata orang, saya juga nggak tahu sebetulnya. Salah satu yang penentu UMK ini kan salah satunya adalah industrinya sebetulnya, Yes. gitu kan. Nah, apakah memang industri di Jogja itu sih tidak sebertumbuh itu sehingga UMK-nya nggak bisa naik? Mas Jadi Wan? kalau kita bicara upah ya, jadi upah dan komponennya banyak. Oke. Nah, Jenengan pada saat ini sekarang jenengan contoh jenengan juga sebagai pengusaha. oh jelas. Pengusaha yang kapitalis. Oke. Kan ini saya calon eksekutif. Iya. siap. Oke, siap. Sebagai Oke. pengusaha, Iya. kan saya tanya juga. Iya. Mas jenengan target sekarang upahmu karyawan 5 juta. Bengok enggak jenengan? Iya, pasti Mas. Ya. Pasti Mas. Mendingan tutup usaha kayaknya. Iya. Saya jawabnya adalah bisa. Dengan catatan adalah kemampuannya memang bisa ngerantasi untuk level dengan untuk upah 5 juta. Berarti enggak, maksudnya UMK itu nggak bisa semata-mata naik karena usahanya itu belum cukup mampu untuk membiayai itu juga sebetulnya, Mas. Ya, kita bicaranya adalah standar umumnya kan seperti itu. Kita Oke. ada suatu dari Dinas Tenaga Kerja itu pasti sangat memikirkan yang tidak merugikan semua pihak. Ya. Oke. Pengusaha tidak rugi, tenaga kerjanya juga tidak rugi. Oke. Nah, kalau posisi saya tadi makanya saya balik, kalau jenengan sebagai pengusaha, kalau saya selama ini saya jalanin, Iya. saya sebagai pengusaha, mendingan saya tenaga kerjanya sedikit, tapi upahnya bisa saya naikin. Oh. Mending dia kerjanya banyak, gajinya juga banyak ketimbang. Daripada saya banyakin orang, akhirnya kita kena regulasi UMP kan. Iya. Nah, kalau sekarang pada posisi jenengan sekarang bisa sebagai pengusaha, tapi saya bilang, oke, kamu nggarap ini, bisa dapatnya sekian. Itu akan lebih baik. Oke. Dan posisi di Jogja kan memang bukan di setup untuk menjadi kota industri, Iya. tapi industri kreatif. Betul. Yang marginnya tinggi. Oh. Kalau kita bicara industri biasa, ketakar temas marginnya itu. Iya. Produknya adalah berarti bukan produk suatu hal yang khusus, tapi adalah komoditas. Iya. Komoditas itu ketak. Iya, marginnya kelihatan langsung segitu pokoknya gitu ya, Pak. Iya. Kita untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi akan susah gitu. Tapi kalau di industri kreatif Iya. bisa lebih tinggi gitu. Sangat ya, Pak. bisa, gitu kan? Jenengan mau bikin video, mau seperti apa itu kan bisa langsung tenaga jenengan digaji UMR sekarang yang garap untuk di TikTok, garap untuk podcast kayak gini kan otomatis lebih tinggi. Iya. Gitu. Nah, kemudian yang saya pikirkan lagi, sering sekarang yang teriak itu adalah bagaimana UMK tinggi. Oke, betul. Oke. Ya, gitu kan? Iya. Yang dengan kan giring saya ke situ. Iya. Ya. Hai. Kebaca Enggak, enggak. Ini sebenarnya kami lebih menyampaikan suara-suara karyawan sih, Pak ya. Saya lebih concern Oke. adalah bukan di situnya. Oke. Jenengan coba turun pengusaha mikro. Ya. UMKM mikro itu rata-rata pendapatannya masih jauh di bawah UMR. Itu Oh iya, lebih Pak? ngenes lagi. Iya, Pak. Nah, serius. Coba jenengan tanya average di kampung-kampung, jenengan tanya. Bu, jualan berlaku berapa sehari?
50.000. Kalau 50.000, anggap aja badine 50%, berarti cuma 25.000 badine. Betul. Iya. Dikalikan 30, Ya cuman 750. 750. Jauh dibandingkan Iya, UMR. Tapi maksudnya berarti banyak yang teriak padahal nggak ngelihat sebetulnya Nah, tuh. makanya kalau jenengan giring saya ke UMK tadi kaitan sama pekerja yang posisi mau dibawa dari 1 juta, 2 juta, anggap aja 2,5 juta karena 249 sekian kan Iya. ya. Anggap aja 2,5 juta mau digeret ke atas. Nah, sekarang yang mikro itu pendapatan rata-rata masih 1,5 juta. Oke. Itu Jadi- lebih ngenes lagi. Iya. Oh, nasihatnya berarti banyak-banyak bersyukur, Le. itu 1,5 juta aja nggak pasti, bro. Itu jajan belum pasti. Karena Oke. kalau UMK kita paling nggak setiap tanggal 25 terima gitu ya. Iya. Tapi Nah, ini yang harus kita pikirkan sekarang justru bagaimana mikro tadi bisa meningkatkan hasilnya. Oke. Pendapatannya bisa, sehingga yang dibutuhkan apa? Kepastian pemasaran. oke. Itu kata kunci Mas, di garis Oke. besar di headline Mas. Oh iya, kasih headline ya, bro. Headline. Ya, Nah ya. ya, kepastian pemasaran. Kepastian Solusinya pemasaran. apa? Dimintakan tadi solusinya. Pemerintah bisa Tadi, apa namanya? Jadi marketing Andil tadi, di situ ya. Iya. Balik lagi ke situ Ya, ya. eksekutifnya dodolan, barangnya kok ini. Heeh. Terus akhirnya kita bicara sama UMK nih yang mikro. Oke, kebutuhannya ini loh gitu. Ini loh ada kayak gini, tuh ada pengampunya di sini satu. Oke. Ya, untuk dilatih mereka. Oke. Sehingga produksi mereka akan rutin dan sudah lakunya juga rutin. Oke. Oke. Kayak ekonom tenan aku nek ngomong. Enggak, ini saya mau ini akhirnya Mas Wawan, saya ada kegelisahan juga tentang UMK yang berdampak Oke. pada UMK. Karena UMK-nya kecil, akhirnya Jogja ini jadi salah satu kota incaran pindahnya Shopee ke Jogja. Perusahaan-perusahaan TikTok besar. ke Jogja yang perusahaannya selama ini gaji standarnya udah Jakarta. Terus dia pindahkan kemari biar alasannya bisa ngegaji sesuai UMK Jogja. Menurut pendapat Mas Wawan, hal kondisi gini enggak Good. sependapat saya. Good or bad? Itu Mas Bad Wawan. lah. Bad. Kenapa? Ya kalau posisi kita bicara digital anak-anak muda kayak gitu, harus posisi dia berarti punya suatu keahlian tertentu. Betul. Ya. Harganya juga beda dong. Iya. Jadi sebetulnya nggak harus ngikutin UMK ya? Ya iyalah. Tetap ngikutin kompetensi dari Ya, SDM posisi itu. yang apa beberapa perusahaan dari Prancis apa kemarin yang cukup di bidang IT kan juga pendapatnya tinggi Oh, iya, puluhan iya. juta. Iya, iya betul. Kan tidak UMR. Ya. Oh, oke. Jadi tergantung kalau saya pada posisi itu terus tergantung kalian bagaimana seorang bikin konten disuruh jadwalnya UMR. Iya, iya, Ya iya. nggak bisa lah. Padahal dia punya kompetensi khusus yang Iya. nggak semua orang miliki. Dia punya sebenarnya. kompetensi khusus, dia punya posisi bisa alien yang bisa istilahnya kalau dia jual sendiri aja juga bisa lebih bagus, lebih mahal. Oke. Ya berarti dia tidak akan mungkin loh harga segitu dia terima. Oke. I see. Tapi berarti kan akhirnya supply and demand juga nggak sih Mas Wawan? Supply and demand pasti. Untuk Makanya masalah SDM ini juga. makanya justru kita bidang-bidang tertentu jadi yang ekonomi kreatif kan posisi kita bisa menjualnya lebih. Oke, karena nggak banyak supply di situ. Iya, jadi apakah seorang ahli dari digital, ahli di bidang IT Iya. juga harus dibayar UMR? Belum tentu. Tidak mau. juga, ya. Dan itu sangat susah untuk mencari seperti itu. Iya, 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 Gitu betul, loh. betul. Kecuali yang lulusnya IPK 0, sekian ya. Loh, sekarang saya Aku itu apun bisa ya IP-nya cilik ya. sama Mas Wawan salaman berarti. Iya sama bro. Iya, aku dong nggak kuliah. Ya karena kan miris juga karena Jogja ini terkenal di datanya sebagai penghasil SDM berkualitas. Oh iya. Kampus-kampus besar, maksudnya kampus-kampusnya tuh bukan bukan kampus ecek-ecek gitu loh. Iya. Di Jogja itu kampusnya luar biasa gitu kan. Peringkatnya nasional pun cukup tinggi gitu. Ya kan ya justru kalau saya sekarang selama 10 tahun terakhir ini kami sering datang ke kampus-kampus untuk sebagai mentor ataupun Oke. sebagai dosen Tamu. tamu ya Oke. sebagai praktisi. Nah, Ya. ini justru yang kita kejar ataupun yang kita kampanyekan adalah menjadi seorang entrepreneur. Oke. Ya, how to be entrepreneur sih. Nah, entrepreneur itu tidak harus selesai harus posisi terus jadi pengusaha asal-asalan gitu ya, tapi bagaimana mereka punya suatu jiwa entrepreneur. Oke. Yang mindsetnya bener dulu. Mindsetnya benar-benar jadi bisa mempunyai pola pikir yang out of the box kan, Oke. gitu. Jadi nggak cuma normatif seperti ini gitu. Ya. Berarti karena dengan itu pun juga
akan supply and demand-nya juga akan bagus ya Mas Wan. Iya. Maksudnya kayak oke, kalau misalkan banyak yang jadi entrepreneur berarti kan lapangan pekerjaan terbuka lebar gitu kan. Yang buka kayak jenengan ini tuh yang buka Terbuka Iya. lebar Iya. gitu kan. Mbak Kontrol bikin tenaga kerja, karena saya jujur komen jenengan, nah tenagamu mbok bayar piro? Kalau di sini mahal Mas. Kalau di sini mahal Mas. Dolar. Lu pada mata duitan emang. Makanya kan berarti kan nggak mau kan UMP. Nah, Enggak, dia mintanya saham sih, bukan minta Lebih ngelunjak lagi ya, lebih ngelunjak lagi. lebih bagus seperti itu. Bagaimana kita tawarkan? Jadi konsep sebetulnya konsep koperasi ya. Jadi orang dikasih kesempatan untuk memiliki sebelum dia mampu. Oh berarti itu fair-fair aja nggak apa-apa ya Mas? Nggak ada masalah kan posisi sekarang, posisi ke depan ini akan terjadi istilahnya inovasi dan kita konsepnya kolaborasi pasti akan langkah segitu. Oke. Yang penting aturan mainnya, legal aspeknya itu lebih didetailkan dulu. Oh, itu yang sering apa namanya, anak-anak muda itu menggampangke gitu ya. Kalau Menggampangke. wong Jawa ngomong Ya. gampangke rembug kan, gampangke rembug gitu kan. Jalan dulu sepenting gasik, biasanya kan kayak gitu. Salah, tetap harus sebelum mulai tata kelolanya dulu. Oke. Secara legal aspeknya seperti apa. Oke. Timbangannya kan mesti rame gendro Iya, nunggu ini, daripada gitu. rame di belakang sih. Betul. Nah, berarti kan sebetulnya kayak perusahaan-perusahaan besar masuk ke Jogja itu sebetulnya di satu sisi bagus juga Mas Sofwan sebetulnya. Ya bagus, kalau posisi yang penting kalau saya sekarang gini Mas, jangan sampai ke orang dari luar itu menjadikan Jogja sebagai lahannya mereka dan capital flight. Oke. Ya, Gitu kan. hasil usahanya entah kemana-mana gitu ya. Iya kan, nyedotnya di sini. Ya kayak tadi saya tanya, kita pariwisata, hotel yang punya orang Jogja bukan. Iya. Kalau bukan, orang Jogja bukan. berarti capital flight kan gitu kan. Iya. Nah. Oh, jadi istilahnya apa nyari makan di sini, nyari uang di sini tapi akhirnya nggak berputar di sini lagi gitu ya Iya. Mas Sofwan. Harus di situ. Jadi justru yang kita pikirkan sekarang bagaimana upaya-upaya misalnya sekarang kemudahan-kemudahan baik termasuk kemudahan dalam perbankannya juga. Kemudahan dalam perbankan. Iya, perbankan contoh sekarang Oke. kalau kita misalnya bank-bank besar masuk di Jogja. Oke. Misalnya orang Jogja nabung di situ. Hmm. Misalnya kita nabung sampai tabungan di Jogja sampai 2T misalnya kayak gitu. Oke. Misalnya ya. Oke, siap. Allahumma amin ya Allah. Amin. Loh, ini kan kumpulan berapa ratus Oh ya, dari sekian ribu orang. Oke, kirain kita gitu kan. Ini kayak BCA yang rilis orang dengan tabungan 1M itu. Misalnya kayak gitu, ada 2T tabungan misalnya Oke. gitu kan. Nah, berapa kredit yang disalurkan untuk masyarakat Jogja? Oh. Kan itu juga harus dilihat. Oke. Jadi kalau posisi hanya cuma sedikit, cuma 10% atau cuma 20%, berarti 80%-nya kan capital flight. Keluar. Iya. Ya, Oke. Enggak terpikir toh. Iya. Enggak nyanda. Nyanda aku. Ki bisa mikir ke sesuk do gajiane piye. Ra nyanda tekan kono. Enggak usah terlalu jujur juga. Oh, iya. Anggap aja mereka enggak gajian. Iya. Anggap aja gak gajian besok tanggal 25 bengok-bengok. Oke, next kita coba ini deh yang melihat dari ngelihat UMKM kita kondisinya begini di Jogja. Terus seharusnya UMKM kita ngapain sih? Selain ngandalin tadi ya yang lokal kebutuhan lokal seperti hotel dan lain-lain. Ya saya ngandalin justru dong kayak jenengan-jenengan orang-orang hebat ini. Industri kreatif maksudnya. Iya, misalnya sekarang jenengan di agro ya di untuk bibit atau segala macam ya. Bisa nggak dikembangin menjadi urban farming di kota Yogyakarta, melibatkan masyarakat. Ya. Jenengan yang beli. Oke. Nanti yang didik pakai dana pemerintah. Ayo. Oh, bukan pengusahanya yang suruh swadaya ngasih pendidikan ke. Ya jenengan bisa kan, CSN juga bisa. Misalnya sekarang ada program yang memang ini permanen, bisa kan dijadikan misalnya dari dinas apa untuk membantu pelatihan. Kan dan dari pemerintah kan ada dana pelatihannya juga. Iya. Nah supaya jenengan misalnya contoh, aku mau beli produk kencur yang dikonsep dibikin secara urban farming kan gitu kan. Berarti kalau ada kepastian pembelian,
ya berarti saya bisa memajukan UMKM saya dong. Dari warga setempat justru malah bisa ikut bekerja untuk jenengan. Kapasitas jenengan kan naik. Berani nggak kalau sekarang makanya justru saya ketemu gini, saya seneng ini saya ganti yang interview jenengan. Waduh. Hai. Saya itu keren nih, Bro. Oh iya. Nah, iya benar loh, Mas. Iya. Kalau jenengan ningkatin kapasitas selama ini dibikin posisi dari di luar daerah, saya nggak sependapat malahan. Bisa nggak dari kota dipenuhin dari posisi anunya jenengan? Untuk memenuhi kebutuhan ekspornya jenengan untuk di bidang agro. Ya. Garap dengan apa? Konsepnya urban farming kalau di kota, karena kota nggak punya lahan. Iya. Kan gitu kan. Nah, demikian juga misalnya yang lain apa jenengan nggak gitu. Tadinya saya berpikir gini Pak, Mas Wawan, gimana menjadikan Jogja kota distribusi, ngambil produk-produk dari Bantul, Kulon Progo dan segala macam, Jogja lah yang memasarkannya ke seluruh dunia, Hub, misalnya gitu, gitu. hub. Hubnya. Ya, itu Karena kita memang- punya support system itu sebenarnya. Betul, itu justru yang kami selama ini pikirkan, baik itu melalui Kadin, seperti itu Mas. Jadi kabupaten adalah sebagai produsennya, kota sebagai trading house-nya. Ya. Oke. Ya, jadi konsep kota ini menjadi posisi eksporternya kan kita Ya, betul. Ya. banyak orang-orang pintar untuk yang di situ itu sangat bagus sekali juga. Bahkan kami juga kemarin di Jakarta kemarin meeting dan juga akan coba kita lakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Jadi juga nggak bisa sendiri Mas. Contoh untuk ningkatin ekspor tadi rempah. Lagi sampai namanya jangan sampai kita benturan nanti kita Siap, sinergi siap. aja. Aku tak menghilang. Sing. Ya. Contoh, kita misalnya charter flight untuk umroh, Yes. oke? Oke. Kita kerjasama dengan beberapa pengampu biro umroh Yes. dan haji, oke? Di rutin setiap minggu misalnya berangkat sekali, Ya. oke? Terus posisinya pada saat berangkat pasti ada idle logistik Yes. kargonya. Iya, Betul. pasti, Ada pasti, yang gitu, pasti. Pasti ada kosongnya. Berangkat baru 1 koper, Pulangnya 5 koper Ya, gitu kalau ya. kita charter berarti kan kita masih bisa pakai itu. Iya. Mungkin estimasi sekitar 16 sampai 20 ton. Ya. Bisa nggak kita supply ke sana? Hmm. Berarti ada potensi murah untuk dari segi kargonya. Kargonya, Gimana? ekspedisinya Iya. lebih murah. Oke. Gitu loh. Ini opportunity baru. Oke. Ini lagi kita arrange. Ya. Ya, jadi Nah, itu kamu harus Karena ikut Timur dah. Tengah tuh lagi dibidik untuk bibit-bibit tanaman itu bisa diambil dari Indonesia. Kamu harus berkontribusi, Mbah. Ya, gitu loh. sabar. Jadi besok saya jadi hostnya Mbak. Boleh. Iya, betul. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Mas Iwan. Pertanyaan terakhir. Oh cepet. Udah 32 menit, udah 32 menit, Oke. Bro. Gak kerasa ngobrolnya Kerasa, soalnya. ya. Jadi kayak kuliah ekonomi soalnya. Iya, lama-lama pusing juga gitu kan. Baterai logika kita udah habis itu. Oke, pertanyaan terakhir Mas Wawan. Jogja balik lagi sebagai kota pelajar nih, gitu kan. Dan Mas Wawan aktif untuk mengkampanyekan berwirausaha, gitu kan, ke kampus-kampus gitu. Menurut Mas Wawan, potensi dari anak-anak muda Jogja ini untuk berwirausaha dan memiliki trajektori yang jelas itu seberapa bagus Mas sebetulnya potensinya? Ini ya, kebetulan saya mulai dari 2015 Oke. Yes. aktif di kampus-kampus. Saya bagaimana anak-anak mahasiswa yang mau lulus Oke. itu bisa lulus menjadi pengusaha, Ya. gitu kan. Idealisme saya pada saat itu adalah ini harus menuju 2045 kan gitu. Iya, Indonesia Mas. Kan Ya. gitu kan. Nah, dia menjadi pada saat itu mesti umurnya sekitar 40-an sampai Ya. 50-an gitu kan. Berarti dia lagi udah jadi orang-orang hebat. Betul. Nah, 2015 beberapa kali saya tawarin itu tidak lebih dari 10% orang yang minat menjadi setelah lulus menjadi pengusaha. Tidak lebih dari 10%. Nah, itu sekitar tahun 2015. Oke. Sekarang Ya. 2020 ke atas Oke. lebih dari 10%, jauh bahkan sampai 25 gitu. Oke. Ya. Pertanyaan lagi, kendalanya apa? Wong tuane sing ra entuk ki, Mas. Orang tuanya pengen anaknya di ASN. Aduh. Tolonglah Bapak Ibu yang di rumah, ini anaknya udah semangat gitu loh ya. Iya, Pengennya terbukti lulus dong. BUMN kan begitu Iya. kayak gitu. Ah. Jadi keberanian untuk pada kita coba ini makanya akhirnya
kami membuat satu istilah yang saya tanam di mindset saya adalah oke, yang penting punya pola pikir sebagai entrepreneur. Oke. Jadi tidak harus menjadi pengusaha, tapi punya berjiwa entrepreneur. Dimanapun dia akan bekerja, kalau punya jiwa entrepreneur, mesti akan punya pemikiran ke depan yang lebih kuat. Oke. Gitu bro. Esensi dari jiwa entrepreneur yang Mas Wawan maksud itu apa? Ya itu monoton Mas. Kalau kita lulus selama ini pekerja kan cuma nonton kerja wes gitu. Tapi kalau bagaimana dia menjadi seorang karyawan pun, dia karyawan yang bisa diandalkan. Oke. Punya eksistensi kan Mas, gitu loh. Integritasnya tinggi. Integritas tinggi. Kejujuran, kerja keras itu ya. Semuanya. Seorang entrepreneur kan mesti harus komitmen. Iya. Disiplin. Tepat waktu, saya datang tepat waktu. Siap. Atur nuwun. Ada yang telat. Enggak ya, enggak. Ya saya lah. Oke. Jadi kalau masalah tepat waktu, disiplin ini kalau kita mulai dari diri kita sendiri, jadi menghargai suatu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Oke. Terakhir closing statement Mas Wawan, kebetulan penonton kita ini kebanyakan zilenial gitu ya. Jadi usia 20-an gitu ya, zilenial ya. Mungkin boleh kasih closing statement buat teman-teman audiens dari The Traps ini untuk karirnya atau usahanya atau apapun itu ke depannya gitu Mas Wawan. Jadi kalau buat anak-anak muda adalah anak muda itu menang dengan masa depan. Jadi anak muda punya masa depan. Oke. Orang tua selama ini atau senior punya pengalaman. Okay. Menjadi yang terbaik adalah kolaborasi anak muda dan seniornya. Nice, tepuk tangan dong guys, tepuk tangan dong. Ini yang jarang kita dengar dari ini memang ya ini eranya bapak-bapak semua. Iya, ya, anak-anak sendiri ada gap di situ. Gitu. Berarti kuncinya justru kolaborasi, pengalaman dan masa depan. Angkatan saya yang ahli IT sangat sedikit. Oke. Megang handphone masih gemeteran itu ya, yang kan main Instagram kurang lancar. Betul. Tapi punya maturity. Iya, tapi posisi kita kan punya pengalaman. Oke. Nah, bagaimana sekarang kita kolaborasi, kekurangan saya ada ditutup oleh anak-anak muda, yang anak-anak muda bisa menghindari suatu kendala-kendala ataupun potensi kesalahan-kesalahan ya. Kesalahan-kesalahan sehingga akan diarahkan oleh yang lebih senior. Oke, terima kasih banyak Mas Wawan. Semoga obrolan kita ini bermanfaat. Udahan. Kita nggak boleh menyita waktunya lebih banyak Mas Wawan sih. Suka nggak tahu diri loh si Mbak itu gitu loh. Ya kita nggak tahu diri. Selagi bisa kenapa nggak hajar. Oke, terima kasih Mas Wawan. Semoga sukses ke depannya entah di usahanya, di organisasinya ataupun di pencalonannya nanti. Semoga bisa bermanfaat buat Yogyakarta. Terima kasih semuanya teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and comment dan see you di next video. Bye. Oke,